beberapa perusahaan menunda, tapi kami memutuskan untuk tetap melakukan langkah korporasi untuk menjadi perusahaan terbuka, karena memang kami ingin menjadi besar bersama dengan pasar modal Indonesia. Sebagai gambaran, Pak Adrian, PT Transkon Jaya Terbuka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Kami merupakan perusahaan persewaan kendaraan, sehingga kami terdaftar di sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Dan subsektor tentu saja transportasi. Kemudian kode saham kami putuskan merupakan singkatan dari nama perusahaan, TR mewakili Transkon, kemudian JA mewakili Jaya. Pada slide berikutnya dapat dilihat ini merupakan komposisi dari Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi kami. Perusahaan kami sebagai gambaran sebelum kita beranjak ke slide berikutnya merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2002 dan berarti perusahaan telah memasuki tahun ke-18 sehingga perusahaan digawangi oleh manajemen yang berkualitas, manajemen yang solid, dan manajemen yang prima, memiliki pengalaman panjang di bidang transportasi, dan khususnya karena perusahaan kami tidak saja bergerak di bidang transportasi, tapi transportasi yang mentargetkan perusahaan pertambangan. Beliau-beliau yang menjadi direktur di perusahaan kami merupakan orang-orang yang lama berada di industri pertambangan, khususnya pertambangan batubara. Ini menjadi signifikan ketika kami menjelaskan lebih lanjut mengenai PT Transkon Jaya. Usaha kami, seperti saya sampaikan di awal, memang yang paling besar pendapatannya diperoleh dari penyedia jasa sewa kendaraan atau rental sebagai bahasa sederhananya. Namun kami juga memiliki satu divisi profit center lainnya atau divisi bisnis lainnya, yaitu Internet Service Provider. Kedua lini bisnis ini merupakan lini bisnis yang saling berkaitan dalam perkembangan bisnis kami dan saling menopang, walaupun pangsa pasarnya berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk yang Transkon Rent, kami mengkhususkan kepada industri pertambangan awalnya di batubara. Tapi bersamaan dengan waktu kami memperluas karena pertambangan tidak saja batubara tapi juga ada mineral. Jadi kami memperluas target pasar kami meliputi pertambangan secara umum. Saat ini kami memiliki beberapa portofolio bisnis yang melibatkan industri batubara dan batubara secara umum, dan kemudian ada mineral, dan terakhir kami berusaha untuk menyasar ke infrastruktur atau konstruksi. Kendaraan yang kami sewakan tentu saja karena kami bergerak di bidang pertambangan mengikuti ketasan dari pertambangan. Kalau pertambangan biasanya mereka tidak banyak menggunakan kendaraan perkotaan, mereka banyak menggunakan kendaraan-kendaraan yang sifatnya off-road atau kalau di industri kami disebut sebagai kendaraan double cabin. Kami seperti dilihat di dalam pemaparan slide ini, kami memiliki beberapa kendaraan mulai dari double cabin sampai dengan rescue yang merupakan dasarnya double cabin. Kemudian kalau dilihat dari sisi internet service, kami memiliki banyak layanan, tetapi kalau disingkat, kami pada dasarnya adalah penyedia jasa internet atau internet service provider. Ada beberapa layanan yang kami berikan, mulai dari network, kemudian broadband, dan sampai dengan IT consulting, tapi pada dasarnya kami merupakan internet service provider.
Pada slide ini dapat dilihat milestone atau riwayat singkat perusahaan. Seperti tadi saya singgung di awal, perusahaan berdiri pada tahun 2002, hingga hari ini berarti sudah 18 tahun. Tetapi ketika kami memulai perusahaan, kami memulainya dengan kondisi tidak memasuki pada industri persewaan kendaraan. Kami memfokuskan pada penjualan suku cadang. Namun bersama dengan waktu, kami melihat suatu kesempatan yang bagus dengan peningkatan bisnis yang luar biasa apabila kami memfokuskan pada penyewaan kendaraan dengan target pasar di industri pertambangan. Mungkin yang perlu saya tambahkan, pertambangan pada awalnya tahun 2006 ini kami memfokuskan pada pertambangan batubara secara eksklusif. Karena kami melihat pertambangan batubara membutuhkan armada persewaan kendaraan yang cukup besar untuk double cabin. Sehingga kami memutuskan pada saat itu lebih fokus kepada industri pertambangan batubara, dan kalau melihat pangsa pasar kami menyasar kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang memiliki afiliasi internasional atau cabang-cabang dari perusahaan yang berada di luar negeri. Sehingga kami pada saat itu lebih selektif dalam pemilihan customer kami. Apabila tidak memiliki afiliasi internasional, kami berusaha untuk menolaknya secara halus. Namun kemudian pada tahun 2015, saya lompat sedikit sebelum saya membahas tahun 2011. Pada tahun 2015, kami mengubah fokus arah customer atau arah marketing kami menjadi ke perusahaan blue chip nasional, perusahaan-perusahaan pertambangan blue chip nasional. Nah, sebelum tahun 2015, saya kembali mundur ke tahun 2011. Di tahun 2011 ini kami menemukan peluang baru. Ini merupakan cikal bakal dari industri internet kami, dari internet service provider kami. Pada tahun 2011, sebagai salah satu kebutuhan untuk menyediakan data dari lokasi-lokasi terpencil di wilayah Kalimantan, kami melihat peluang untuk masuk bukan saja untuk kepentingan pribadi kami, kepentingan perusahaan, tapi juga melihat suatu peluang bisnis. Pada tahun 2011, kami akhirnya memutuskan untuk mendirikan satu divisi baru, yaitu divisi Internet Service Provider. Dan kedua bisnis ini berjalan beriringan hingga saat ini. Kalau dilihat sebagai tambahan, sebelum tahun 2015, kami merupakan perusahaan yang berfokus pada kampung halaman kami, yaitu Kalimantan. Kami perusahaan yang sampai dengan tahun 2015 lebih berfokus kepada Balikpapan, Kalimantan Timur dengan Kalimantan, karena kami merasa kami perlu memperkuat jaringan kami di home base kami di Balikpapan. Namun setelah tahun 2015, kami mengembangkan sayap kami ke wilayah-wilayah di luar Kalimantan, meliputi Sumatera sampai dengan Papua. Awalnya kami melihat peluang ini sebagai suatu perluasan bisnis. Tapi kami melihat dalam berjalan waktu sejak tahun 2015, ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan sayap secara nasional. Karena kami membutuhkan untuk ekspansi atau pengembangan sayap secara nasional, kami jelas melihat tidak memungkinkan kalau kami menggunakan modal dari perusahaan saja. Kami membutuhkan modal dari luar. Oleh karena itu, akhirnya pada tahun 2020, kami memutuskan untuk melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Karena kami sampai pada titik di mana kami secara nasional sudah berkembang dan kami butuh lebih berkembang lagi. Sehingga menjadi perusahaan terbuka adalah langkah
alami berikutnya. Beberapa kali kami sempat ditanyakan pada saat due diligence maupun setelah due diligence pada saat press conference, apa yang menjadi keunggulan kompetitif PT Transkon Jaya Terbuka, sehingga PT Transkon Jaya Terbuka berani melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Pada slide ini bisa memberikan gambaran apa yang menjadi keunggulan kami. Sebagai perusahaan yang besar di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan berpusat di Kalimantan Timur di Balikpapan, mulai dari komisaris, direksi, sampai kepada saya dan organ-organ GCG lainnya, kami melihat keunggulan kami adalah keunggulan yang didasarkan pada perkembangan bisnis kami. Sebagai suatu perusahaan rental tentu saja dibutuhkan servis yang berkualitas. Itu merupakan suatu hal yang lumrah. Namun perusahaan rental dengan servis yang berkualitas bukan sedikit, banyak. Tapi kalau digabungkan dengan kemampuan menjangkau wilayah yang terpencil, itu tidak banyak. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki banyak daerah terpencil, sama seperti pulau-pulau di Indonesia Timur pada umumnya, memiliki banyak daerah yang belum terjangkau infrastruktur, walaupun saat ini digalakkan infrastruktur oleh pemerintahan Presiden Jokowi, tapi kenyataannya memang masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau. Dan kami membanggakan diri, kami bisa menjangkau daerah-daerah itu dengan menggunakan sarana dan prasarana dari PT Transkon Jaya Tbk. Ini merupakan suatu hal yang jarang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan transportasi secara umum, dan ini yang menjadi keunggulan kompetitif kami di lapangan ketika kami bertarung dengan perusahaan jasa sewa kendaraan yang lebih besar dari kami. Selain itu, sebagai perusahaan jasa sewa pertambangan yang bergerak secara luas di wilayah Kalimantan dan kemudian Indonesia Timur secara khususnya, kami memiliki suatu kemampuan finansial yang sudah teruji. Ini menjadi penting karena pada tahun 2015-2016, perusahaan mengalami krisis pembiayaan, dan kemudian kami mendapatkan pembiayaan, dan ini menunjang kemampuan finansial perusahaan berikutnya. Dan langkah ke depannya ini menjadikan tolak dasar ketika kami menyediakan persewaan kendaraan kepada industri pertambangan. Kemampuan finansial yang memadai ini yang menentukan apakah suatu perusahaan kendaraan yang bergerak di bidang industri pertambangan dapat survive, memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Kemudian tidak itu saja, tidak masalah penyediaan kendaraan, tapi juga masalah kemampuan melakukan perbaikan sampai kepada daerah yang terpencil. Kemampuan melakukan perbaikan dan menyediakan sarana perbaikan di setiap daerah klien kami itu merupakan salah satu keunggulan atau saya harus bilang kehebatan kami. Ke depan kami akan terus mempertahankan hal ini dan kami akan terus memberikan yang terbaik dengan membuka depo atau service point di daerah-daerah, bukan di perkotaan, tapi di daerah terpencil. Dan ini merupakan fasilitas kami yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada pojok sebelah kiri atas, itu merupakan kantor pusat kami yang ada di Balikpapan. Dari pojok sebelah kiri sampai pojok sebelah kanan atas,
itu berada pada satu kompleks di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan ini merupakan fasilitas-fasilitas kami yang kami gunakan untuk ekspansi, yang kami gunakan untuk melayani customer-customer kami. Pada pojok sebelah kanan atas, itu merupakan kantor khusus untuk internet service provider kami dan divisi training kami. Kami memiliki divisi training yang menghasilkan tenaga-tenaga muda yang berkualitas yang kami kirimkan ke setiap daerah layanan kami di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Sedangkan di bawah, khususnya yang sebelah kanan, itu merupakan gedung GCG kami, Good Corporate Governance. Gedung ini menampung internal audit dan corporate secretary PT Transpon Jaya Tbk. Nah, ini merupakan unit-unit yang kami sewakan kepada customer kami, Pak Adrian. Yang paling umum adalah yang pada pojok sebelah kiri atas. Dan berikutnya adalah unit-unit modifikasi yang kami sewakan kepada customer kami. Ada service unit, ada explosive box. Ini digunakan untuk membawa bahan peledak, dinamit. Kemudian ada heavy duty tray untuk membawa barang-barang berat, mesin-mesin. Kemudian drop side tray unit dan pump atau pompa. Ini merupakan kendaraan-kendaraan pengangkut penumpang dan kendaraan untuk mengerek apabila ada kendaraan operasional dari klien kami yang bermasalah. Kami juga menyediakan bus-bus kecil yang bisa mengangkut sampai dengan 12 penumpang, dan ini merupakan salah satu layanan yang akan kami kembangkan berikutnya sebagai bagian dari ekspansi pasca IPO. Dan permintaan-permintaan terbaru kami, saat ini kami banyak melayani permintaan yang berkaitan dengan mobil-mobil rescue, mengingat ada beberapa lokasi di Indonesia yang membutuhkan mobil rescue atau mobil penyelamatan. Dan ada salah satu pasal dari peraturan pertambangan yang mengharuskan setiap perusahaan pertambangan memiliki mobil penyelamatan atau rescue dengan rasio tertentu. Ini merupakan perkembangan terbaru dari persewaan kendaraan kami, dan ini merupakan bisnis yang semakin berkembang saat ini. Selain itu, kami juga menyediakan mobil-mobil ambulans secara modifikasi. Bisa dilihat di sisi sebelah kanan, ini merupakan mobil-mobil ambulans yang kami sewakan ke customer kami. Kemudian ini adalah daerah cakupan kami dari mulai Sumatera sampai dengan Papua. Kami kalau dilihat dari peta sebaran ini, ada di hampir setiap pelosok di Indonesia dengan pengecualian di wilayah Maluku sebelah atas. Maluku sebelah atas merupakan daerah yang sedang coba kami kembangkan, dan harapannya ke depan ini akan semakin mendekati seluruh tanpa ada pengecualian. Dan ini merupakan peta sebaran dari Transpon Ren. Transpon Ren merupakan brand name yang kami gunakan untuk divisi rental kendaraan kami. Dan efektif tahun 2018 kemarin, kami sudah mendapatkan lisensi untuk trademark pada logo Transpon Ren kami. Kemudian ini adalah sebaran jaringan dari internet service provider kami. Kami juga ada di daerah Sulawesi dan kami ada di Papua. Jadi bisa dikatakan untuk internet service provider kami memang menitik beratkan pada wilayah Indonesia Timur, wilayah-wilayah yang mungkin agak susah terjangkau oleh internet.
Dan mungkin perlu saya tambahkan bahwa efektif per tahun 2019 kemarin, logo Paknet kami sudah mendapatkan lambang R atau register. Ini merupakan komposisi jumlah karyawan. Komposisi ini menjadi suatu tolak ukur yang cukup penting bagi kami karena menentukan bahwa peningkatan karyawan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Transkon melakukan ekspansi, melakukan pengembangan lini bisnis tanpa ada pengurangan karyawan, tanpa ada penghentian dalam ekspansinya. Kemudian ini merupakan grafik dari pertumbuhan penjualan kami, baik brand maupun internet service provider, dan dari bisa dilihat dari tahun ke tahun kami mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik rental atau internet service provider. Ini adalah perbandingan antara aset kewajiban dengan modal atau aset liabilities dan equities. Yang saya ingin garisbawahi pada slide ini adalah pertumbuhan dari liabilitas atau kewajiban atau mungkin sederhananya utang perusahaan kami. Dari tahun 2017-2018 kami mengembangkan armada kami, namun pada tahun 2019 selain mengembangkan armada, kami melakukan suatu program baru. Pengembangan armada mengakibatkan terjadi peningkatan atau pertumbuhan utang, karena utang kami adalah utang yang produktif. Itu sebabnya dari tahun 2017 sampai tahun 2018 terjadi peningkatan utang yang cukup substansial. Tapi pada tahun 2019 kami melakukan program penurunan utang tanpa mengurangi ekspansi. Kami menggunakan dana internal kami untuk menurunkan utang kami, dan bisa dilihat pada tahun 2018 total utang kami mencapai 437 miliar, sedangkan pada tahun 2019 utang kami turun menjadi 395 miliar. Tanpa mengurangi armada, tanpa mengurangi karyawan, bahkan kami terus meningkatkan karyawan dan kami meningkatkan armada kami. Beberapa klien kami, beberapa investor mempertanyakan mengenai prospek bisnis, kreditur-kreditur kami juga mempertanyakan prospek bisnis kami ke depan. Ada 3 hal yang menurut kami akan menunjang prospek bisnis kami ke depan. Yang pertama adalah tentu saja pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, walaupun saat ini terhalang perkembangannya oleh kondisi COVID, tapi kami yakin ke depannya ini akan menjadi suatu hal yang baru, akan menjadi suatu tantangan, akan menjadi suatu perkembangan bisnis yang menarik, karena pada saat dilakukan proses pembangunan ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan Timur, dibutuhkan perluasan lahan, dibutuhkan survei, dibutuhkan pembebasan. Kendaraan yang dilakukan untuk perluasan lahan, pembebasan lahan, kemudian survei adalah kendaraan-kendaraan kami. Kendaraan-kendaraan double cabin, kendaraan yang bisa bertahan atau survive di kondisi off-road atau di kondisi yang memang unik khusus untuk daerah Kalimantan. Sehingga harapan kami dengan pemindahan ibu kota ini akan menyerap banyak kendaraan-kendaraan double cabin, dan tentu saja pemerintah lebih suka dengan kondisi sekarang menyewa kendaraan dibandingkan membeli asetnya. Jadi harapan kami, proyek-proyek pemerintahan akan lari ke kami, proyek-proyek yang berkaitan dengan infrastruktur akan lari ke kami. Selain itu,
karena portofolio kami pertambangan, dan dari pertambangan 85% dari portofolio customer kami terdiri dari batu bara. Hal ini tentu saja berkaitan dengan Rencana Umum Energi Nasional mengenai penggunaan batu bara sebagai salah satu energi yang akan memfasilitasi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia. Kebijakan Presiden Jokowi untuk 35.000 megawatt belum berubah hingga saat ini, dan harapan kami karena ini dicantumkan dalam Rencana Umum Energi Nasional dan menjadi kebijakan energi nasional pada tahun 2017 dengan proyeksi sampai dengan puluhan tahun ke depan, batu bara akan bertahan, dan kami sebagai salah satu pendukung industri batu bara, perusahaan yang mendukung industri batu bara akan mendapatkan proyek-proyek yang semakin banyak ke depannya, dan stabilitas dari proyek-proyek ini dapat dipertahankan, sehingga bisa dengan kata lain disampaikan bahwa perusahaan kami tidak akan hilang dalam waktu singkat, walaupun portofolio kami 85% berada di industri pertambangan batu bara. Selain dua sentimen ini, dua prospek ke depan ini, kami juga melihat program penggunaan biodiesel. Program penggunaan biodiesel ini menjadi unik untuk perusahaan kami sebagai prospek karena untuk internet service provider, pangsa pasarnya adalah perusahaan perkebunan. Memang berbeda dengan industri rental kami yang menyasar pada pertambangan. Untuk industri yang disasar oleh internet service provider kami lebih kepada komoditas CPO. Sehingga ketika pemerintah mengumumkan penggunaan biodiesel B30, ini tentu saja mengundang gairah dari industri perkebunan yang sempat mengalami stagnan ketika dilakukan pelarangan ekspor ke wilayah Eropa. Dan bersamaan dengan meningkatnya gairah penggunaan biodiesel, perusahaan perkebunan meningkatkan produksinya, kami pun kebanjiran proyek-proyek. Bahkan proyek yang di wilayah Sulawesi yang baru kami dapatkan pada bulan September kemarin merupakan proyek perkebunan yang cukup luas. Dan kami yakin kami bisa mendapatkan proyek-proyek perkebunan lain di wilayah Indonesia, baik di Indonesia Barat maupun Indonesia Timur, dan ini merupakan prospek usaha yang bagus berikutnya. Baik, Pak Adrian, demikian pemaparan kami berkaitan dengan PT Transkon Jaya Tbk. Kami berharap bahwa calon-calon investor atau investor dari perusahaan PT Transkon Jaya Tbk yang berasal dari Philips Sekuritas akan terus berinvestasi, akan melakukan investasi pada PT Transkon Jaya Tbk. Dan mungkin bisa saya tambahkan, Pak Adrian, bahwa Philips Sekuritas merupakan top 5 anggota bursa yang mentransaksikan atau memegang sahamnya PT Transkon Jaya Tbk berdasarkan informasi dari KCI, Custodian Central Effect Indonesia. Jadi merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bisa berbicara, berbincang, kemudian diajak berdiskusi oleh Philips Sekuritas Indonesia. Terima kasih Pak Adrian. Oke. Ya, cukup menarik juga ya, ternyata PT Transkon Tbk ini kita bisa melihat insight lain nih. Dan kalau nggak salah ini PT Transkon merupakan satu-satunya ya Pak, perusahaan dari asal Kalimantan yang IPO. Betul, betul. Kami full Kalimantan, jadi kami tidak ada kantor di Jakarta, Pak Adrian. Kami juga putra daerah lahir di Balikpapan. Perusahaan ini kemudian digawangi atau dipimpin oleh orang-orang yang berada di Balikpapan. Bahkan direktur kami merupakan putra daerah, sehingga kami memang full asli Kalimantan. Kami pun ketika masuk ke pasar modal melalui bursa, dikenalkan oleh Bursa Efek Indonesia,
perwakilan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi kami benar-benar menggunakan pipeline Kalimantan Timur. Oke, baik. Cukup menarik juga ya tadi Pak, dari historisnya kami lihat tadi yang berawal dari perusahaan penyedia suku cadang, sekarang mencari margin yang lebih besar nih, dengan menyewa kendaraan dan juga bahkan secara up to date juga ikut di penyedia layanan jasa internet. Itu cukup menarik juga nih. Nah, langsung kita mulai. Silakan Bapak Ibu jika mau ada pertanyaan terkait PT Transcon Jaya Tbk, boleh silakan dituliskan di kolom yang telah tersedia pertanyaannya. Silakan. Oke, kita ini udah ada pertanyaan nih Pak. Mungkin pertanyaan pertama nih dari Bapak Anugrah. Kira-kira untuk prospek ke depan, maksudnya outlook ke depan sendiri untuk PT TRJA itu seperti apa nih Pak? Dan target pendapatannya dan juga laba bersihnya seperti apa untuk full year tahun 2020? Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk semester pertama kami cukup melihat, mengingat memang kami baru listing tanggal 27 Agustus, jadi kami tidak bisa menunjukkan hasil semester pertama kami. Ya. Tapi untuk laporan Q3 yang akan sebentar lagi diluncurkan, yang akan kami upload ke Bursa Efek Indonesia, gambarannya bisa dikatakan cukup menarik karena kami masih membukukan peningkatan dari kuartal yang sama pada tahun lalu, dan kami tetap bertumbuh secara pendapatan, secara armada, dan secara profit. Dan untuk prospek sampai dengan akhir tahun ini, saya bisa memberikan gambaran dari sisi proyek baru yang kami terima. Pada bulan September kemarin, untuk Internet Service Provider, kami ada 2 daerah di Sulawesi yang kami dapatkan proyeknya, dan ini merupakan customer yang benar-benar baru. Adrian di daerah Sulawesi Tengah, Morowali, dan di daerah Sulawesi Utara, Minahasa, untuk Internet Service Provider kami. Sedangkan untuk rental kami mendapatkan proyek baru di daerah Tokatindung, Sulawesi Utara, dengan di Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi memang saat ini kami melihat Sulawesi sebagai suatu daerah yang cukup menguntungkan untuk kami gali lebih lanjut, dan ini memberikan peningkatan pendapatan yang cukup besar bagi kami. Itu untuk bicara proyeksi dari sisi wilayah atau geografis. Kami juga akan melakukan ekspansi dari sisi industri. Sampai dengan saat ini kami masih mengandalkan kepada 2 industri besar untuk rental, yaitu pertambangan dengan konstruksi. Harapan kami konstruksi akan meningkat bersama dengan waktu. Sebelum tahun 2015, Pak Adrian, kami 100% industrinya pertambangan batu bara. Setelah tahun 2015, kami meningkatkan portofolio industri pertambangan mineral, sehingga hari ini komposisi antara mineral dengan batu bara perbandingannya 85% batu bara, 15% mineral. Kemudian untuk konstruksi masih cukup sedikit, sehingga kami mengharapkan ke depannya akan semakin meningkat. Kalau dilihat dari sisi Internet Service Provider, komposisinya perbandingannya antara perkebunan itu mencapai sekitar 90% dari pendapatan kami. Kemudian kami juga menyediakan jasa internet untuk pemerintahan kurang lebih 5%, dan perumahan itu kurang lebih 5%. Dan kami ingin bersamaan dengan waktu, mengingat kondisi pandemi seperti sekarang, dibutuhkan jaringan internet yang mumpuni, yang memadai. Kami mengharapkan komposisi itu akan berubah, terutama dari industri pemerintahan bersamaan dengan peningkatan arus data yang diminta oleh kantor pusat ke pemerintah-pemerintah daerah. Harapannya internet kami
pendapatan dari pemerintahan akan bertambah. Dan itu merupakan prospek ke depan kami yang selain yang saya sampaikan di slide mengenai konstruksi, kemudian mengenai wilayah, dan kami juga melihat ada kemungkinan kami untuk menambah pendapatan dengan meningkatkan tipe unit yang kami sewakan. Tadi saya sempat membahas secara sekilas bahwa kami memiliki kendaraan bus dengan truk kecil. Nah, ini merupakan suatu ekspansi yang layak untuk dipertimbangkan dan kami sudah mempertimbangkannya, sehingga setelah semester kedua ini harapan kami di semester pertama 2021 untuk truk dengan bus akan bisa kami naikkan sebarannya, akan semakin banyak kami tawarkan kepada klien-klien yang sudah existing, karena sejauh ini kami berusaha untuk menghindar dari truk dengan bus. Tapi bersama dengan IPO, kami cukup yakin bahwa ini bisa kami fullkan di semester pertama tahun 2021. Jadi sekilas itu, Pak Adrian, mengenai prospek usaha kami ke depan. Oke, cukup menarik ya Pak. Ingin menyasar dari sektor ESP, dari government, juga ke corporate CPO, ada juga nanti ke retail perumahan, terutama daerah-daerah yang di sekitaran timur ya, yang belum banyak kejangkau sama internet. Jadi cukup bisa memanfaatkan peluang nih dari PT TRJA, cukup menarik. Lalu ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Bapak Eduardo Sagita. Untuk aset perusahaan, apakah kontribusi terbesarnya dari kendaraan? Nah, itu yang pertama. Lalu aset kendaraan yang perusahaan miliki sendiri, apakah kendaraan tersebut itu beli atau leasing tuh Pak? Pertanyaan pertama boleh diulang, Pak Adrian? Oke, untuk aset perusahaan, apakah kontribusi terbesarnya dari kendaraan? Nah, lalu aset apa yang paling besar nih dari perusahaan? Nah, kayak gitu. Oke. Dan nanti tolong disampaikan apabila jawaban saya ini kurang mengena ya Pak Adrian. Kalau untuk aset perusahaan, ya kami memang beli dengan perbandingan 20-80 Pak Adrian. 20% adalah modal yang kami letakkan dalam bentuk uang muka, sedangkan 80% itu dari leasing. Jadi komposisi pengadaan unit kami 20% dari modal dengan 80% dari leasing. Dan itu berkaitan dengan penggunaan dana kami pasca IPO. Pasca IPO, penggunaan dananya adalah 70% untuk uang muka kendaraan dan 30% untuk peningkatan logistik, sehingga ekspansi kami atau pengadaan kendaraan-kendaraan baru kami bisa didukung oleh sumber daya suku cadang yang mumpuni, Pak Adrian. Oke. Dan memang aset kami yang paling besar adalah kendaraan. Dibandingkan dengan aset lancar seperti piutang, kas, yang paling besar adalah kendaraan, karena saat ini kendaraan kami mencapai kurang lebih 2.100 kendaraan, dengan perkiraan harga rata-rata per kendaraan itu kurang lebih sekitar 375 juta per kendaraan. Dan kalau dilihat dari usia kendaraan kami, rata-rata usia kendaraan pada 3,5 tahun, jadi kami tidak banyak memiliki kendaraan yang di atas umur 3,5 tahun, dan biasanya kami di atas umur 3,5 sampai 4 tahun, kami sudah melakukan peremajaan, kami jual. Jadi bisa dilihat aset kami maupun banyak aset kendaraan, tapi kendaraan-kendaraan baru. Dan itu mungkin bisa memberikan pencerahan kepada calon-calon investor, karena mereka ingin tahu apakah perusahaan mempertahankan aset-aset kendaraan yang cukup lama. Memang kalau di perkotaan usia kendaraan bisa 8 tahun, bisa 10 tahun bahkan. Tapi ketika bicara pertambangan, apabila memiliki aset kendaraan yang 8 sampai 10 tahun, itu tidak menguntungkan.
karena sisi ekonomisnya sudah hilang. Dari sisi nilai buku juga ketika dipertahankan tidak akan sebanding apabila kendaraan itu dijual nantinya. Jadi perbandingan antara nilai buku dengan nilai jual, kalau kita menjual di atas 4-5 tahun sudah tidak sebanding dan bahkan cenderung akan membubuhkan kerugian. Jadi secara total lebih baik ketika usia kendaraan 4 tahun, kendaraan itu langsung dijual. Tapi kami memang masih memiliki nilai sentimental, Pak Adrian. Kendaraan pertama kami pertahankan hingga saat ini, dan itu berarti kendaraan itu sudah berusia 18 tahun, dan itu kendaraan yang paling tua umurnya, tapi karena itu merupakan memorabilia buat kami, memiliki nilai sentimental, kendaraan pertama itu kami pertahankan. Di luar itu, kendaraan umur 4 tahun akan langsung mengalami peremajaan atau dijual, Pak Adrian. Oke, jadi untuk strategi cukup menarik ya Pak. Jadi memakai lebih banyak leasing karena melihat ya memang kalau kita beli maka 3-4 tahun kemudian lalu kita jual lagi. Jadi kita lebih terhindar dari adanya penurunan dari sisi ekonomis dari barang tersebut. Dan memang untuk setiap 4 tahun itu ada peremajaan dan tadi dijual kembali sehingga nanti buat yang ditawarkan ke consumer itu kendaraan-kendaraan baru yang memang lebih fresh. Jadi untuk menjaga hubungan juga nih ke teman-teman dari sisi penyedia pembeli jasa perusahaan juga. Cukup menarik juga di situ. Lalu ada lagi pertanyaan nih Pak dari Bapak Aluskito Hambani. Untuk tadi kan ini terkait tentang sewa kendaraan. Nah, untuk sewa kendaraan sendiri itu untuk kontraknya berapa lama sih Pak? Apakah misalnya untuk satu proyek aja kayak per bulan atau ada juga kontrak misalnya jangka panjang 10 tahun atau seperti apa? Itu yang pertama. Lalu kedua, apakah di masa-masa pandemi seperti ini banyak kontrak kendaraan yang dibatalkan atau tidak, Pak? Gitu. Baik, Pak Adrian. Pola bisnis kami cukup sederhana. Klien kami tidak banyak karena kami menggunakan pola marketing B2B, business to business. Jadi kami mengandalkan kepada korporasi. Klien-klien kami adalah korporasi, perusahaan-perusahaan berskala nasional, perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek, atau perusahaan-perusahaan tertutup tapi memiliki nama besar atau konglomerasi baik secara luas maupun secara pertambangan. Dan ini yang menentukan pola bisnis kami selama 5 tahun belakangan ini, Pak Adrian. Kami dan dari sejak awal kami memang menggunakan prinsip B2B, tapi pola pangsa pasar kami sedikit mengalami perubahan di tahun 2015 menjadi perusahaan blue chip skala nasional. Tapi pola B2B-nya kami terus pertahankan. Kami hanya akan memberikan unit baru apabila kami mendapatkan kontrak atau surat perintah kerja atau letter of intent selama 3 tahun. Kami tidak akan memberikan unit baru kalau tidak di-cover oleh kontrak, tidak di-cover oleh letter of intent, tidak di-cover oleh SPK dari klien kami untuk kontrak selama 3 tahun. Dan hal ini kami sesuaikan juga dengan pola pembiayaan kami. Tadi sempat disinggung apakah kendaraannya leasing atau aset, dan sudah terjawab, kami 80% menggunakan leasing. Untuk pembiayaan, kami menggunakan pola pembiayaan 3 tahun, sehingga ketika kontrak selesai, pembiayaan juga selesai, dan setelah masa pembiayaan atau kontrak dari customer 3 tahun, customer memiliki opsi untuk mempertahankan kendaraan itu untuk 1 tahun lagi, untuk menghindari peremajaan atau mungkin melakukan penghematan biaya, tapi kalau toh mereka tidak, 3 tahun mereka minta ganti, kendaraan masih bisa dipertahankan sampai dengan tahun keempat. Kami menawarkan kepada klien existing atau klien yang baru untuk kendaraan-kendaraan bekas berumur 3 tahun. Karena biasanya klien existing kami ketika mereka melakukan eksplorasi atau mencoba menggali sumber batubara yang baru, mereka biasanya ingin melakukan penghematan, dan daripada mengambil unit baru, mereka biasanya menyewa kendaraan bekas.
atau bagi perusahaan-perusahaan klien-klien yang memang mencari kendaraan bekas, mereka biasanya lebih suka kendaraan yang berumur 3 tahun, dan itu yang biasanya kami tawarkan. Tapi setelah kendaraan itu mencapai tahun keempat, seperti tadi saya sampaikan, akan dijual. Dan karena kami biasanya main korporasi, kami tidak terlalu banyak jumlah kliennya. Total jumlah klien dari divisi rental itu 80, sedangkan klien dari divisi internet service provider, karena 90% adalah perkebunan, totalnya adalah 130. Jadi klien kami di total tidak mencapai angka 500 bahkan. Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan rental perkotaan yang kliennya bisa banyak karena mereka menyewakan harian, mingguan, bulanan. Kami menyewakan tahunan dalam kurun waktu 3 tahun, dan itu berarti pendapatan kami secure revenue, artinya pendapatan yang sudah dijamin sampai dengan 3 tahun ke depan. Hal itu juga ditanyakan oleh Bursa Efek ketika wawancara, dan saya sampaikan bahwa memang berbeda dengan perusahaan lain, kami sudah punya proyeksi pendapatan kami sampai dengan 3 tahun ke depan. Karena begitu dibuka kontrak, kontrak itu akan bertahan sampai dengan 3 tahun ke depan, Pak Adrian. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan apakah ada pembatalan kontrak, dari sisi customer biasanya menghindarkan ini. Pembatalan kontrak, mereka biasanya akan kontrak sampai selesai. Karena ketika mereka melakukan pembatalan kontrak, kontrak berjalan 1,5 tahun, misalnya dibatalkan, customer diwajibkan untuk membayar penalti sebesar 25% dari sisa nilai kontrak. Misalnya untuk 1 tahun 1 miliar, berarti 3 tahun 3 miliar nilai kontraknya, kemudian 1,5 tahun atau 1,5 miliar sudah terpakai, sudah terbayarkan, sisa 1,5 miliar. Berarti kalau dibatalkan di tahun 1,5, customer wajib membayar 25% dari 1,5 miliar. Dibayarkan diselesaikan di tahun kedua, berarti dia harus membayar 25% dari 1 miliar atau 250 juta. Dan ya, dalam logika keuangan akan lebih baik untuk membayar biaya sewa per bulan, dan itu berarti terbagi biayanya tidak terbeban daripada mendapatkan lonjakan 250 juta pada 1 bulan tertentu misalnya. Nah, itu yang kami gunakan, dan biasanya mereka sepakat untuk melakukan itu. Kalau toh mereka satu lokasi sudah tutup karena pertimbangan produksi, Pak Adrian, mereka biasanya akan mengalihkan ke lokasi lain. Itu sebabnya kami lebih suka dengan perusahaan pertambangan yang memiliki skop nasional, memiliki jangkauan nasional. Karena mereka bisa melakukan subsidi silang, Pak Adrian, bisa memindahkan kendaraannya dari lokasi satu ke lokasi lainnya, walaupun masih pada provinsi yang sama misalnya. Ini berbanding terbalik ketika mereka perusahaan yang skala lokal yang hanya beroperasi di wilayah Kalimantan Timur atau wilayah Balikpapan atau wilayah Samarinda. Mereka tidak memiliki jangkauan, tidak memiliki beberapa multi lokasi, sehingga ketika tutup, kendaraan akan dikembalikan kepada kami. Sebabnya kami jarang sekali memberikan kendaraan kepada perusahaan yang beroperasi hanya di wilayah kota tertentu atau kabupaten tertentu. Biasanya kami lebih suka perusahaan yang beroperasi skalanya multilokasi atau nasional. Sehingga ketika terjadi penurunan produksi pada batubara atau ada penurunan produksi pada tambang mineralnya, mereka bisa mengalihkan ke lokasi lain. Kurang lebih seperti itu langkah mitigasi kami. Oke, jadi cukup menarik ya. Jadi kita bisa lihat tadi si TRJA ini sudah secure, kalau tadi tidak salah 3 tahun revenue kontrak nih. Jadi buat cash flow dan pendapatan sudah ke-secure. Dan untuk pembatalan kontrak tadi kita perhatikan, itu ada kalau klien mau batalin kontrak, dia ada kena charge bunga. Dan ya mana mau lah kasarannya mereka harus bayar bunga. Jadi lebih mending mereka selesaiin kontrak 3 tahun tersebut. Jadi bisa kira-kira kayak gitu sih. Nah, berarti untuk COVID seperti ini, kira-kira pembatalan kontrak berarti
bisa kita katakan sedikit atau tidak begitu banyak ya Pak? Saya bisa katakan hampir tidak ada Pak Adrian. Oke. Karena pembangkit listrik saat ini yang paling murah biayanya adalah pembangkit listrik dari energi batubara. Sedangkan Indonesia sangat membutuhkan energi batubara. Tidak mungkin ada internet tanpa ada listrik. Dan tidak mungkin ada pembangkit listrik tanpa batubara. Dari tahun lalu saja ketika harga komoditas masih tinggi, masih cukup lumayan, DMO atau Domestic Market Obligation, kebutuhan dalam negeri yang harus dipenuhi oleh perusahaan batubara ke PLN itu hanya 70%. Karena perusahaan-perusahaan pertambangan batubara lebih fokus untuk ekspor dibandingkan memberikan jatah kepada PLN. Dan ini mengakibatkan beberapa perusahaan pertambangan batubara dikenakan sanksi oleh pemerintah karena mereka tidak bisa memenuhi domestic market obligation-nya atau kewajiban dalam negerinya. Dan itu pada tahun 2020 ini tidak berkurang karena dari sisi energi kita sangat membutuhkan energi. Orang bekerja di rumah membutuhkan listrik, membutuhkan sambungan internet, bahkan makin luar biasa. Mungkin di kantor-kantor berkurang listriknya, tapi beralih ke rumah. Dan rumah merupakan suatu posisi yang sangat membutuhkan energi listrik. Walaupun tidak, karena rumah tidak hampir semua rumah di Indonesia tidak memiliki genset. Kalau kantor mati listrik ada genset. Walaupun mungkin bertahannya beberapa jam, tapi paling tidak ada genset. Tapi kalau di rumah tidak banyak rumah yang memiliki genset dan itu mengakibatkan pembangkit listrik harus bekerja luar biasa ekstra dengan mempertimbangkan karena di rumah tidak ada genset. Jadi tidak mungkin mati listrik. Nah, ini yang kalau ditarik ke belakang, ini yang mengakibatkan kebutuhan energi listrik yang disediakan oleh batubara itu menjadi sangat signifikan. Oke. Jadi kira-kira begitu ya Pak Luskito, buat kontrak pada saat pandemi seperti ini, tadi seperti dikatakan hampir tidak ada yang dibatalkan karena memang TRJA sendiri melayani untuk perusahaan yang penyedia listrik juga, sehingga memang kebutuhan listrik semakin tinggi, batubara juga harus dipasok, jadi memang kebutuhan akan kendaraan perusahaan juga akan terus berjalan. Jadi tidak ada untuk pembatalan kontrak seperti yang dikatakan. Lalu untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, dari Bapak Sam Harfredo, itu menanyakan apakah jasa layanan internet yang dijual oleh TRJA masih connect atau bergantung dengan jaringan dari Telkom, Indosat, XL atau seperti apa? Jadi kalau misalnya line Telkom down, maka internet dari TRJA juga ikutan down. Jadi kira-kira bagaimana Pak? Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang ISP-nya? Betul. Untuk konteks itu tidak salah, kami masih mengandalkan kepada penyedia bandwidth yang besar, penyedia jaringan besar seperti Telkom, Indosat, XL. Tapi mereka berada di kota besar, dibutuhkan infrastruktur khusus untuk menariknya ke daerah. Nah, infrastruktur itu yang bisa kami berikan, karena tidak semua layanan memiliki kemampuan untuk menjaring sampai ke lokasi terpencil di wilayah Kalimantan atau wilayah Sulawesi. Ada beberapa lokasi yang harus menggunakan via satelit, ada lokasi yang bisa menggunakan fiber optik, dan ada beberapa lokasi yang bisa menggunakan tower to tower atau BTS. Tapi apapun itu dibutuhkan sarana atau sumber daya manusia untuk membangun, merakit, dan melakukan konfigurasi jaringan di masing-masing lokasi. Dan itu tidak dimiliki oleh jaringan-jaringan besar seperti Telkom, Indosat, XL. Untuk
wilayah Kalimantan, untuk wilayah Kalimantan Timur, Balikpapan, XL baru saja memperluas jaringan. Sebelum itu masih tergantung kepada Telkom. Tapi kalau kita bicara daerah terpencil di wilayah Kalimantan atau di wilayah Sulawesi, tidak semua bisa memperolehnya. Karena untuk mencapai daerah itu dibutuhkan sumber daya manusia atau orang yang mau melewati medan-medan yang susah, kendaraan yang melewati medan-medan yang susah. Dan kami memiliki keduanya, Pak Adrian. Kami memiliki orang yang mau melewati daerah yang susah, kami memiliki kendaraan yang bisa melewati daerah yang susah. Nah, Telkom, Indosat maupun XL, pikir mereka sudah cukup besar di daerah perkotaan. Siapa yang tidak mengenal XL, tidak mengenal Indosat, tidak mengenal Telkom di Jawa, di kota-kota besar, provinsi. Tapi kalau kami tidak begitu. Kami memang ada di kota besar, provinsi, di wilayah Kalimantan Timur. Tapi kami tidak begitu peduli dengan kota besar, karena kami melihat pertarungan kami bukan di situ. Orang akan dengan gampang mengakses internet melalui Telkom atau Indosat atau XL di kota besar. Tapi ketika daerah kecil yang dibutuhkan infrastruktur yang khusus, nah di situ adalah ladang pendapatan kami. Itu sebabnya kami dengan tanda kutip sangat sayang sekali orang-orang di pedalaman. Karena di situ kami bisa bertumbuh, di situ kami bisa berkembang, dan sekaligus kami membagikan kepada komunitas-komunitas di pedalaman apa artinya untuk tersambung ke internet. Kemudahan untuk mendapatkan informasi, kemudahan untuk mendapatkan layanan, kemudahan untuk menjadi manusia, itu berada pada internet, dan itu merupakan kebanggaan tersendiri ketika kita bisa membagikan internet atau membuka daerah baru yang sebelumnya belum terjangkau. Sama seperti kebanggaan dari petugas PLN ketika mereka bisa menjangkau, bisa memberikan listrik di daerah-daerah pelosok di Kalimantan atau Papua atau di Maluku misalnya. Hal yang sama kami rasakan dari orang-orang kami ketika kami mengirimkan mereka ke daerah pedalaman. Lebih seperti itu, Pak Adrian. Oke. Jadi cukup menarik juga ya, dan kita lihat tadi bahwa perusahaan cukup konservatif ya, dan mereka cenderung memilih tempat yang bisa memenangkan market share-nya, sampai tadi di bagian wilayah-wilayah tertinggal, sekaligus juga melakukan GCG juga nih, ngasih juga internet ke wilayah-wilayah tertinggal dan sebagainya. Jadi cukup bagus juga untuk mitigasi resikonya. Lalu ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Ibu Naomi. Kira-kira tadi kan disebutkan bahwa hutang perusahaan cukup besar tuh. Nah, itu kira-kira pengaruh fluktuasi dari dolar atau rupiah dan dolar tersebut terhadap hutang perusahaan maupun kinerja operasional perusahaan itu seperti apa, Pak? Oke. Untuk dolar, untuk mata uang, kami memiliki satu pos memang pada neraca, kemudian pada laba rugi kami yang berkaitan dengan fluktuasi nilai dolar. Tapi kami dari sejak tahun 2019 hingga saat ini, kami terus mengurangi tekanan pada utang mata uang asing kami, sehingga kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi atau dampaknya pada cash flow bisa kami kurangi. Sebagai gambaran, awalnya utang kami ketika kami tahun 2019 dalam bentuk dolar dengan perkiraan harga kurs 14 ribuan, utang kami adalah 30 miliar. Saat ini utang kami dalam bentuk dolar kurang lebih sekitar 15 miliaran. Dan itu akan semakin kami tekan, akan semakin kami turunkan, karena dari sisi kami, cash flow kami cukup mumpuni, cash flow kami cukup bagus. Kami hanya akan sekali lagi untuk dana IPO 70% untuk uang muka. Jadi tidak ada kaitannya dana IPO untuk utang, dan itu sudah kami buka di prospektus. Dan 30% untuk membeli suku cadang, ban, dan oli, karena tidak mungkin memberikan kendaraan baru tanpa
didukung oleh logistik yang mantap. Jadi kami tidak akan menggunakan dana itu untuk mengurangi utang-utang kami, karena dengan utang pada satu titik dalam sejarah Pak Adrian, utang leasing kami pernah mencapai angka 450 M. Dan saat ini, hari ini, utang leasing kami sudah 309 M. Kami sudah menutup beberapa leasing kami karena ya utang kami sudah berkurang. Di tahun ini saja dari 14 perusahaan pembiayaan yang ada di dalam portofolio perusahaan pembiayaan kami, sudah ada 3 yang kami tutup karena utangnya sudah habis, dan kedepannya kami akan terus melakukan hal seperti itu untuk mengurangi utang-utang kami. Walaupun utang kami produktif, tapi kami mengerti bahwa utang merupakan sesuatu yang harus di-manage. Dan bersamaan dengan waktu, utang juga harus ditekan karena kami sekarang sudah memiliki pendanaan via modal, jadi bukan lagi debt financing tapi equity financing, dan sudah waktunya bagi kami untuk mengurangi komposisi utang kami. Harapannya ke depan untuk portofolio perusahaan pembiayaan bisa berkurang hingga 2 atau 3 leasing saja. Saat ini kami masih memiliki 8, ke depannya kami akan mengubahnya menjadi 2 atau 3 perusahaan pembiayaan. Dan sementara kami mengurangi utang, kemudian memperkecil portofolio perusahaan pembiayaan, kami juga terus melakukan efisiensi di utang kami, di biaya dana atau cost of fund kami dengan cara mengurangi suku bunga. Kalau dibaca di harian nasional beberapa hari yang lalu, kami mengumumkan bahwa ada pengurangan suku bunga utang kami senilai 1% dari salah satu kreditur kami, PT Depo Star Finance. Depo Star Finance merupakan kreditur kami nomor 1, dan mereka sudah memberikan pengurangan untuk bunganya sudah diturunkan untuk pembiayaan mobil-mobil baru ke depan, dan pengurangan bunga ini cukup signifikan karena nilainya mencapai 1%. Bagi kami korporasi yang memiliki komposisi pembiayaan cukup besar, biaya bunga turun senilai 1% untuk unit-unit baru merupakan suatu langkah efisiensi yang luar biasa. Karena seperti tadi saya sampaikan di awal, 80% dari komposisi unit baru terdiri dari utang. Kalau saya ilustrasikan, 80% dari 400 juta berarti 320 juta. 320 juta dengan penghematan 1% per tahun, berarti 3% untuk 3 tahun. 3% dari 320 juta, kalau saya tidak salah hitung, berarti sekitar 9 juta untuk satu kendaraan. Atau 3.200.000 untuk satu kendaraan per tahun. Ketika kita kalikan itu menjadi 100 kendaraan, dan kami tidak pernah membeli kendaraan hanya 100 kendaraan per tahun, itu berarti kami sudah menghemat 300 juta. Kemudian per tahun kami membeli kurang lebih 500 kendaraan. Jadi 300 juta kalikan 5, kami sudah menghemat 1,5 miliar. Itu penghematan-penghematan yang kami akan terus lakukan, dan tanpa kami berusaha untuk tidak melakukan pengurangan karyawan. Dan saat ini kami bersyukur bahwa kami tidak mengurangi karyawan, kami lebih memilih untuk menghemat biaya dana kami. Kami memilih untuk melakukan penghematan dari sisi yang lebih manusiawi dengan mengurangi suku bunga, dengan melakukan penghematan dari pengadaan suku cadang, kami meminta diskon dari supplier kami, dari vendor kami, karena ini yang akan menentukan langkah perusahaan ke depan. Perusahaan saat ini berada pada posisi yang paling prima dengan kondisi keuangan yang luar biasa bagus dan diakui oleh kreditur, hingga kreditur kami
yang nomor satu bersedia untuk menurunkan suku bunga kami karena kami sudah membuktikan bahwa dalam kondisi pandemi seperti sekarang pun kami terus berkembang, kami terus melakukan pembiayaan, dan sebagai gantinya kami ingin ada sinergi dari sisi biaya, dari sisi bunga, dan sinergi ini dikabulkan, dan itu merupakan suatu indikasi yang bagus bahwa perusahaan saat ini sedang sehat-sehatnya, manajemen sedang prima-primanya, dan prospek bisnis ke depan juga tidak berhenti, malah bertambah dari sisi internet dengan kondisi yang sekarang, dan ini menunjukkan bahwa kami, PT Transkon Jaya Terbuka, adalah perusahaan yang cukup bagus untuk diinvestasikan, Pak Adrian. Oke, jadi bisa kita lihat tadi paparannya perusahaan mencoba untuk mengurangi hutangnya ya dengan melakukan restrukturisasi dan juga minimalisir cost juga, dan prospek ke depan juga cukup menarik. Lalu ada juga nih Pak pertanyaan dari Bapak Edi Swanto. Nah, terkait perusahaan nih, adakah terobosan terbaru ke depan yang akan diterapkan oleh perusahaan? Gitu. Baik, mungkin untuk meluruskan Pak Adrian, penurunan suku bunga yang tadi saya sampaikan itu untuk unit-unit baru ke depan. Jadi kami tidak melakukan restrukturisasi karena kami merasa, dan bukan kami merasa, kami yakin dengan kondisi cash flow kami yakin dengan kondisi laba rugi kami, jadi kami tidak mengajukan restrukturisasi ke perusahaan pembiayaan kami, walaupun memang ada arahan dari OJK untuk restrukturisasi boleh dilakukan apabila perusahaan itu terdampak oleh COVID. Kami tidak merasa bahwa perusahaan terdampak oleh COVID, sehingga kami tidak mengajukan restrukturisasi. Sehingga itu sebabnya saya cukup yakin dengan struktur keuangan internal kami. Kemudian apabila bicara ke depan, ya prospek ke depan memang sampai dengan akhir tahun ini kami melihat akan ada perkembangan. Kami masih mengejar beberapa kontrak, dan kami cukup yakin bahwa kontrak-kontraknya akan kami bisa bukukan sebelum tahun berakhir, dan di semester pertama kami juga sudah mengantisipasi beberapa kontrak yang akan membuahkan hasil, dan secara keseluruhan saya yakin setelah calon investor atau investor melihat pembukuan kami posisi September, mereka akan lihat bahwa perusahaan cukup menarik, perusahaan memberikan hasil kepada para pemegang saham publiknya, dan ini merupakan perusahaan yang sehat di tengah kondisi pandemi, Adrian. Oke, ya. Jadi cukup menarik juga ya. Tadi, saya salah ngutip, maaf. Tadi mengurangi exposure terhadap dolar mungkin maksudnya tadi, dari dolar. Dan lalu untuk pertanyaan berikutnya dari dia kode doang nih. Dia bilang, pertanyaannya adalah, ini kita lihat kebanyakan direksi itu ada banyak orang Australia nih Pak. Dan pertanyaan adalah, apakah perusahaan ada hubungannya nih dengan perusahaan Australia atau tidak? Karena direksi tadi kebanyakan orang Australia gitu. Ada orang Australia, bukan kebanyakan. Betul. Direksi kami ada 2 orang asing, tapi kami tidak ada afiliasi sama sekali sebagai suatu perusahaan. Kami tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan besar. Kami dikategorikan sebagai Enterprise 100 oleh majalah SWA di awal bulan ini, dan itu disebabkan karena kami tidak memiliki afiliasi dengan suatu perusahaan besar. Kami adalah satu perusahaan yang tumbuh besar di Balikpapan tanpa memiliki afiliasi dengan perusahaan besar yang bergerak di bidang transportasi. Kami tidak memiliki induk perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Kami tidak terkait dengan konglomerasi, kami tidak terkait dengan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa lainnya, dan kami tidak memiliki anak perusahaan yang terdaftar di bursa atau terkait dengan konglomerasi
Jadi baik induk maupun anak kami tidak ada kaitannya sama sekali. Memang kami perusahaan daerah yang cukup besar di Balikpapan, tapi kami memang meminta direksi untuk bergabung karena mereka memiliki latar belakang dan pengalaman yang cukup luas di industri pertambangan, Pak Adrian. Dan kami bersyukur bahwa dengan kondisi pandemi ini kami terus melakukan transformasi. Direktur utama kami, Pak Alexi Rompas, terus mendukung langkah kami untuk menjadi perusahaan yang berbasis digital. Pada bulan Agustus lalu kami dianugerahi oleh IDX Channel inovasi digital karena kami sebagai perusahaan yang secara khusus melakukan semua langkah-langkah public expose dan due diligence expose-nya secara online. Jadi ketika public expose, kami tidak mengundang partisipan atau calon pemegang saham kami datang secara fisik, tapi kami meminta mereka datang secara virtual melalui proses Zoom, melalui proses press conference online. Jadi kami walaupun bukan perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan besar di Indonesia, tapi kami ingin menunjukkan bahwa kami berbeda. Kami ada istilah yang saya kutip, kecil-kecil cabai rawit, Pak Adrian. Jadi Iya. itu istilah yang saya dengar kemarin dan menurut saya menarik untuk saya kutip. Jadi itu yang ingin kami tonjolkan. Kami terus melakukan inovasi secara digital dan kami diakui sebagai salah satu perusahaan setelah tahun 2000 yang terus berkembang, bertahan, melewati berbagai krisis, dan pendapatannya di atas 100 miliar, sehingga kami mendapatkan cap dari majalah SWA, dan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri hingga direktur utama kami, presiden direktur kami, Bapak Alexi Rompas, dikupas di majalah SWA, dan ini yang menjadikan motivasi kami untuk terus berkembang maju, sehingga kami bisa bertahan bukan saja dalam kurun waktu 20 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun setelah tahun 2000. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara inovasi, kalau kita bicara ketahanan, kalau kita bicara keberlanjutan, Pak Adrian. Ya, baik. Terima kasih Pak. Itu semoga bisa menjawab ya. Cukup komprehensif juga jawabannya. Semoga bisa menjawab kebutuhan pertanyaan dari para hadirin yang hadir. Dan nampaknya ini pertanyaannya sudah habis nih Pak. Nah, mungkin ada kata-kata penutup akhir nih dari Bapak untuk mengakhiri webinar kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kesempatan untuk closing statement-nya Pak Adrian. PT Transkon Jaya Terbuka adalah perusahaan yang tumbuh besar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia Timur. Dan kami sudah berada di Indonesia dari sejak tahun 2002 dan kami akan terus berkembang. Kami akan terus menunjukkan kepada investor-investor kami dan calon-calon investor kami bahwa kami tidak akan berhenti berinovasi, kami tidak akan berhenti bertransformasi, dan para pemegang saham publik bisa melihat kami bahwa kami tidak akan mengecewakan Bapak Ibu sekalian, tapi kami akan terus memberikan kesejahteraan melalui langkah-langkah kami ke depan, melalui strategi perusahaan ke depan, melalui laporan keuangan ke depan. Kami sudah membuktikannya di tengah era pandemi semester pertama, dan kami juga akan membuktikannya di semester kedua ketika seluruh dunia mengumumkan krisis ekonomi, resesi, tapi kami, PT Transkon Jaya Terbuka, akan membuktikan bahwa kami bukan saja bertahan, tapi kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami tidak akan menyewakan publik yang sudah berinvestasi kepada kami. Dan saat ini perusahaan, manajemen, beserta seluruh karyawan merupakan satu kesatuan yang utuh, yang akan terus
melaju, bukan saja berjalan, tapi lari untuk membuktikan bahwa perusahaan bisa berekspansi secara utuh ke seluruh Indonesia. Itu closing statement saya, Pak Adrian. Mudah-mudahan bisa menjadikan keyakinan bagi calon-calon investor maupun investor dari Philips Sekuritas. Mengingat Philips Sekuritas adalah 5 terbesar anggota bursa yang memegang saham PT Transkon Jaya terbuka. Baik. Ya, baik, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Alex atas waktunya untuk bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dari pagi tadi dari jam setengah 9 sampai jam 10. Sudah intensif sekali mendengarkan penjelasan Bapak Sander. Dan semoga itu bisa menambah insight Bapak Ibu sekalian terkait perusahaan RJA ini dan bisa menentukan untuk berinvestasi di perusahaan atau seperti apa ke depan. Ya, akhir kata, terima kasih Pak Alex. Kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih Pak Adrian. Sampai jumpa.